Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah surau Babul Jannah dan warga komplek dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah pembahasan kita pagi hari ini tentang anwa'ul miyah, ya, macam-macamnya air yang kita pakai untuk bersuci atau bertaharah. Pekan lalu kita sudah bahas tentang beberapa media atau alat yang kita pakai bersuci, mulai dari air, batu, tanah dan lain-lain. Nah sekarang ini secara khusus adalah menggunakan air. Jadi air ini adalah alat yang paling utama, pokok. Selain dipakai beribadah, juga menjadi salah satu untuk sumber penghidupan makhluk, khususnya kita manusia. Al-miyahu salah satu anwa. Jadi air ini ada 3 macam, ya, secara umum, ya. Pertama ada namanya tahurun. Tahurun itu artinya air yang suci dan bisa dipakai untuk mensucikan, menghilangkan hadas, ya, dan menghilangkan najis. Yang kedua tahirun ghair mutahhirun. Ada air yang suci tetapi tidak boleh dipakai untuk mensucikan, hanya suci, boleh diminum tetapi tidak boleh dipakai untuk berwudu, ya. Yang ketiga adalah wa mutanajjisun, air yang tersentuh najis. Nah, ini ada 3 macam. Inilah akan kita bahas. An-naul awal, pertama adalah al-ma'ut tahur, ya. Al-ma'ut tahur yaitu air yang suci dan mensucikan. Au al-mutlak atau air mutlak. Nah, ini yang air yang secara mutlak, ya, tidak terikat dan dikhususkan pada nama-nama tertentu, itu nama mutlak, ya. Huwa thayru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Jadi air ini suci untuk dirinya sekaligus bisa dipakai mensucikan untuk yang lainnya. Wa huwa kullu ma nazala minas samai. Jadi semua air yang turun dari langit itulah mutlak, ya, baik air hujan ataupun air yang lain-lainnya. Ada ya, mungkin embun itu, ya, ya, embun itu biasa kalau pagi-pagi di atas atap itu air itu bisa diminum. Saya dulu waktu masih kecil saya diajari guru saya kalau mau cerdas, mau cepat menghafal, itu salah satunya air embun. Jadi saya taruh piring di atas atap itu. Nanti kalau pagi-pagi, ada minyak, itu diminum. Nah itu dulu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya apa. Nah itu guru saya bilang. Nah, karena itu termasuk air mutlak. Itu kalau dikumpul banyak, itu bisa. Nah, tapi kalau dipakai berwudu kayaknya tidak cukup dah. Nah itu masuk. Pokoknya air yang muncul dari atas langit itu boleh. Au naba'a minal ardi, atau air yang muncul dari dalam bumi. Jadi apa saja namanya kalau sudah berasal dari dalam, ya, baik air sumur, air sungai, atau ya tiba-tiba ada itu mata air, sumber mata air dari telaga dan segalanya, itu semuanya masuk air mutlak. Ya, madam mabakan ala aslil khalqa. Jadi selama air itu tidak berubah, dia tetap berada pada keasliannya, ya, sebagaimana pada waktu penciptaannya. Itulah namanya air mutlak. Ya, falam yataghayyar ahadu awsafih as-salasa.
ya, dan tidak mengalami perubahan dari salah satu 3 sifat. Tidak berubah warnanya, wayalunu, tidak berubah ta'am, rasanya, dan tidak berubah baunya. Nah, kalau sudah berubah, itu lain hukumnya lagi. Jadi itu. Atau tagayyara bisyai'in, air itu berubah dengan sesuatu tetapi lam yaslib tuhuriyatuhu, tetapi tidak menghilangkan tentang sifat-sifat keasliannya sebagai air yang suci. Ya, misalnya katurabin tahirin. Jadi air itu kemudian ada masuk benda-benda yang suci, ya, atau masukin garam atau masuk tanam-tanaman yang berair. Nah itu mungkin dia bisa berubah warnanya, tetapi nilai kesuciannya tidak hilang. Nah itu tetap walam yakum musta'malan, dan selama belum dipakai. Nah itu masih masuk kategori mutlak. Nah, ini contohnya di sini ya misalnya ma'il matar, ya, yaitu air hujan, atau wal audia, dia ini dan air danau yang tergenang di antara 2 bukit, ya, telaga, ya, wal oyun, mata air, ya, sumber mata air dan telaga dan sungai dan laut. Ya, termasuk wama salji al-barat, yaitu air salju, ya. Air salju ini kalau tadi kan salju membeku, nanti kalau sudah membeku kemudian mencair kembali, itu bisa. Nah, beda kalau Abu Hanifah, kalau dia sudah membeku lalu kemudian berubah, tapi perubahannya ada merubah yang lain, itu tidak boleh. Nah, jadi ini masih masuk kategori air mutlak. Jadi kalau yang ini tidak hanya masalah. Hanya ada 2 yang perlu dikaitkan dengan pembahasan ini. Wabasul mail at-tahur yastatbi'u lamraini. Jadi ada 2 hal yang terkait pembahasan tentang air mutlak ini. Pertama, at-tagayyur gal mu'asifit tuhuriyah. Ada air yang berubah tapi tidak mempengaruhi tentang kesuciannya, yang tadi sedikit disinggung itu. Nah, kalau dalam konteks ini ittafaqal fuqaha anna kullama yughayyirul ma' mimma la yafaqahu. Kalau ada air yang kemudian bisa berubah, tapi bisa berubahnya itu karena sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air itu. Nah, menurut para ulama annahu la yaslibu, ya, sifatut thahara wa tathhir. Nah, kalau ini berubah tidak mempengaruhi sifat keasliannya sebagai air yang suci dan mensucikan, maka fala yadurru tagayyur asawfil ma'i kulliha aw ba'diha. Jadi tidak apa-apa, artinya tidak berpengaruh. Nah, jadi boleh dipakai untuk bersuci, mensucikan. Ya, apakah dia karena berubah salah satu sifatnya atau semuanya, itu tidak apa-apa. Ya, misalnya kenapa bisa berubah? Karena bitulil maksi, karena dia terlalu lama tergenang. Kan biasa ada air di kolam tuh, kelamaan situ airnya berubah warnanya. Nah, perubahannya itu tidak apa-apa, ya. Misalnya mungkin di kolam ikan banyak lumutnya apa segala, airnya berwarna hijau, ya, lita'dzur ihtirazam, karena untuk menghilangkan itu mengalami kesulitan. Nah, itu boleh, ya. Dan juga tidak apa-apa biturabin tahur, kalau dimasuki ada pasir yang mungkin berwarna lalu kemudian berubah warnanya, itu tidak apa-apa. Jadi masih masuk tentang air suci dan mensucikan. Atau air itu dia mengalir di satu tempat yang kemudian bebatuannya atau tanahnya, macam kita lah di sini yang beberapa waktu lalu kita singgung, karena beberapa parit di sini yang samping kiri kanannya itu kan ada pohon di mana akarnya itu yang kemudian membuat warna air itu berubah. Gambut. Ya, gambut. Jadi berubah warnanya kecoklat-coklatan. Nah, itu tetap tidak, perubahan warna itu tidak mempengaruhi tentang keasliannya sebagai air suci dan mensucikan. Artinya boleh, ya, boleh dipakai, ya, jadi tidak apa-apa, gitu.
Nah, dalam konteks ini hampir semua sama di kalangan ulama mazhab. Air yang berubah ini pertama innal ma'al mutaghayyir alladzi la yadurru tawaddu bihi arba'atu anwa. Jadi air yang berubah yang boleh dipakai berwudu itu ada 4 macam. Pertama, maudifa ila mahallihi wa maqarrihi kama innahri wa biri wa syabahihima. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan. Air yang berubah itu karena disandarkan kepada tempatnya, ya, tempatnya dan tempat mengalirnya seperti tadi itu. Air yang ada di kolam, air yang ada di parit dan seterusnya itu boleh. Yang kedua, malah mungkin utaharuzu anhu, ya, atau air yang berubah karena memang tidak mungkin bisa dipisahkan. Ya, seperti tadi hampir sama nih, air yang berada di ada lumutnya, ya, ada lumutnya sehingga berwarna hijau. Kemudian di parit itu ada tumbuh-tumbuhan yang mungkin berwarna-warni, akhirnya ikut warnanya berubah. Ya, jadi atau di kolam atau danau yang di pinggir adanya pohon yang kemudian daunnya selalu jatuh di situ karena kelamaan airnya, karena banyak daunnya, maka air yang ada di situ kemudian bisa berubah warnanya karena daun-daunannya, itu tidak apa-apa. Begitu juga air yang ya tadi dimasuki, hampir sama sih sebenarnya. Ada tanah atau debu yang masuk kemudian warnanya berubah tapi perubahannya tidak mempengaruhi, ya. Jadi kecuali kalau perubahannya itu yang kemudian lebih banyak mengental, jadi sudah tidak bercair tapi karena banyaknya yang membuat berubah, airnya menjadi sedikit dan itu tidak boleh dipakai berwudu, maka itu sudah tidak lagi mensucikan. Walaupun dia suci tapi tidak mensucikan karena lebih banyak, dia lebih mengental daripada dia mencairnya, ya. Ya. Ini yang masuk kategori masih boleh. Nah, yang kedua adalah al-ma' wa tahuru al-makruh al-istimal tanzian, ya, indal Hanafiyah. Ada air yang suci yang tetapi makruh dipakai, ya, makruh dipakai, ya, apalagi kalau ada yang lain. Jadi selain air itu ya ini suci dan mensucikan, tetapi makruh dipakai karena masih ada yang lain, kecuali kalau tidak ada lain kecuali itu. Ya, apa yang termasuk kategori seperti ini adalah wahwa al-ma'u al-qalil, ya, alladzi syariba minhu hayawanun. Jadi kalau ada air yang jumlahnya sedikit, ya mungkin dalam kategori yang, ya, mungkin ada baskon kecil, tetapi ada binatang yang apa namanya itu, dia masuk, binatang minum di situ, air itu semacam sisa, itu makruh hukumnya. Misalnya al-hir al-ahliyah, misalnya ada kucing yang di rumah itu dia minum di situ. Nah, ini dalam pandangan Abu Hanifah air seperti ini makruh dipakai, ya, tapi secara hukum masih sah. Makruh ini kalau ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain kecuali itu boleh. Karena sifat suci dan kesuciannya masih bisa. Tetapi la al-wahsyah, ya, maksudnya wahsyah itu artinya kucing liar, kucing yang tidak tinggal di rumah tapi dia kemana-mana. Nah, khawatirnya kucing itu dia di mulutnya pernah makan bangkai, pernah makan najis dan seterusnya, lalu kemudian mulutnya masuk di tempayan itu, maka itu ikut menjadi najis karena air liurnya itu adalah najis, ya. Termasuk yaitu misalnya ada dajah arti ayam, tapi ayam yang makanan yang dia santap itu berasal dari yang kotor. Kan ada ayam yang tidak dipelihara itu, yang tidak dipelihara, yang tidak tinggal di kandang, tapi dia kemana-mana masuk ke tempat kotoran dan segalanya, sehingga dia selalu makan yang kotor-kotor. Nah, kalau ayam itu minum dari tempayan itu, maka dalam pandangan ulama ini itu jangan dipakai, karena itu di mulutnya
itu bisa ada yang najis. Nah, tapi kalau yang masih dipelihara, jadi yang pakannya kita belikan dan semuanya bersih, nah itu masih boleh, ya. Nah, termasuk kalau ada yang sudah di ini burung-burung yang buas tuh, ada ular, ada tikus. Nah ini tikus ini, nah, itu jangan, ya. Nah itu nggak boleh. Ya, pada prinsipnya makruh kalau binatang-binatang yang masih suci, ya. Karena ini masih memungkinkan, ya, masih memungkinkan. Walaupun ada ulama yang lain, ya, ini dianggap sebagai yang tidak bisa dihindari misalnya, ya. Wa qad qarrara Nabi sallallahu alaihi wasallam taharata suril hiram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa air liur dari kucing itu bersih, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaha laysat binajas. Jadi air liur dari kucing itu bukan najis. Innaha minat tawafina alaikum. Karena kucing itu binatang yang biasa berkeliaran di sekitar kalian. Ya, karena Nabi ini kan dan para sahabat kan apa namanya itu? Ya sudah terbiasa dengan kucing itu. Kucing jadi tidak boleh. Artinya dia masih dalam suci. Bahkan jadi bukan najis. Saya ingat dulu waktu saya masih di ketua komisi fatwa, jadi direktur rumah sakit apa namanya Sudarso, kan di sana banyak kucing, jadi banyak kucing. Akhirnya ada mengusulkan gimana kucing ini karena dianggap mengganggu pasien, mengganggu kesehatan, mengganggu anulah kenyamanan. Dia mau basmi, ngajukan surat ke majelis ulama, minta bagaimana pandangan MUI, ya paling tidak fatwa atau tausiah lah tentang hukumnya kita membunuh kucing karena dianggap sudah sangat meresahkan. Nah, salah satu pertimbangannya dan jawaban yang kita ajukan hadis ini bahwa kucing itu termasuk di antara binatang yang akrab dengan Nabi dan para sahabat, sehingga tidak sepantasnya kita bunuh itu saja. Hanya tidak jadi. Kita hanya minta dicarikan solusi dengan cara mungkin dipindahkan, kasih makan, kasih apa, tapi jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Nah, karena memang kucing tidak dimakan, tetapi masuk kategori binatang yang akrab dengan para sahabat. Sampai ada itu Abu Hurairah, nah itu sahabat Nabi. Itu namanya Abdurrahman. Nah, tapi karena Hiram itu kan kucing besar. Kalau Hurairah kan kucing-kucing biasa. Kan kantong ini kan macam ini kantong kan besar nih. Ada kucing-kucing masuk di sini. Itu Abu Hurairah. Disebut bapaknya si kucing. Itu gelar Abu Hurairah, namanya Abdurrahman. Nah, jadi kucing itu kalau dia sedikit minum di tempayan atau di baskom kecil, nah karena masih najis itu boleh. Ya. Walaupun dalam pandangan mazhab Abu Hanifah ini makruh. Jadi air tahir suci dan mensucikan, tetapi dia makruh. Wan Aisyah, ada hadis juga bersumber dari Aisyah. Kalau tadi ini hadis riwayat dari 5 periwayat hadis, ya, yaitu kitab-kitab Sunan Nabi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Bersumber dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasqi ilal hirrati al-ina'a hatta tashriba thumma yatawadda bi fadliha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jadi menyodorkan, jadi ada semacam tempat air itu disodorkan kepada kucing, satu tempat wadah disodorkan kepada kucing sampai kucing itu minum. Itu Nabi, jadi Nabi itu penyayang terhadap binatang. Setelah minum kucing itu, Nabi berwudu dari sisa-sisa yang diminum oleh kucing itu. Nah, kejadian inilah yang dianggap boleh, ya, karena tidak najis. Seandainya najis kan tidak mungkin Nabi berwudu di situ. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, artinya kebolehannya. Wa tazul karahatu idza lam yujad gairah hadzal ma'. Nah, kalau tidak ada air yang lainnya kecuali yang itu tidak makruh,
Ya, tidak makruh. Wa qala Syafi'iyah tu bi ta'arati pamit hirra wa ta'arati surya. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i yang tadi itu bahwa kucing dan air liurnya itu adalah suci, jadi tidak membuat. Yang kedua, jenis air yang kedua namanya al-ma' at-tahiru ghair at-tahur. Air yang suci tetapi tidak dapat dipakai untuk bersuci, jadi hanya boleh diminum dan lain-lain kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, tapi tidak boleh dipakai untuk beribadah. Dalam arti tidak boleh dipakai untuk berwudu, mandi dan seterusnya. Ya. Nah, air yang semacam ini dalam Hanafiyah annau yuzilu al-khabath, hanya boleh dipakai untuk menghilangkan najis, ya, baik najis yang ada di pakaian, di badan, tapi tidak boleh dipakai untuk mengangkat hadas. Air yang seperti ini ada 3 macam. Pertama, al-ma'u alladhi khalatahu tahirun. Jadi air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, lalu kemudian gayyar ahdu awsafi salasa, ya, wasalima tuhuriyatu. Dan salah satu sifat 3 air itu tadi itu warnanya, baunya, rasanya ada yang berubah, tapi sifat-sifat ke airnya, yaitu air itu kan lembut, mengalir, itu tidak hilang, maka itu masuk suci, ya, tapi tidak mensucikan, ya. Jadi tidak boleh dipakai untuk berwudu, ya. Dalam ya, yaitu galabatu gajar, artinya perubahannya lebih banyak, ya, baik berubah karena saat yang masih agak beku ataupun cair. Ya, paling inilah yang populer buat kita yang pernah disinggung itu macam air teh. Nah, itu sudah teh namanya itu suci, ya, susu. Tapi ada orang mandi susu, ya. Mandi susu untuk bukan mandi untuk tapi dia mandinya untuk perawatan kulit. Nah, itu tidak dihukumkan secara hukum fikih, ya. Air apalah namanya lagi itu. Air kelapa itu, ya. Tapi air kelapa memang sumber dari kelapanya itu muqayyad, ya. Ada air ini yang ada kayu apa namanya itu, serbat, ya. Ada kayu yang merah-merah, nah itu berubah, itu suci. Nah, tapi karena warnanya lebih dominan daripada ini, maka dia masuk suci, tapi tidak mensucikan karena perubahannya besar. Yang kedua, ini adalah al-ma'u al-musta'mal al-qalil. Jadi air mustamal yang sedikit. Air mustamal ini artinya air yang sudah dipakai, ya, dipakai untuk mengangkat hadas. Nah, sini penjelasannya wal mustamal adalah nafiyah wal ma'u alladhi istamal li raf'il hadas. Jadi air yang sudah dipakai mengangkat hadas, maksudnya sisa-sisa dari air wudu, sisa-sisa dari mandi, ya, maka itu masuk kategori mustamal. Jadi dalam pandangan ulama Syafi'i gini, yang dimaksud mustamal itu adalah tetesan air yang dipakai berwudu dalam basuhan yang pertama saja, karena itu yang wajib. Nah, jadi kalau misalnya kita berwudu ini, lalu kemudian airnya turun itu, nah, kalau air ini kemudian dikumpul, ya, tidak sampai, karena ini qalil, artinya sedikit, tidak sampai 2 kula, maka ini suci, tapi tidak boleh dipakai lagi, tidak boleh dipakai berwudu ataupun mandi, karena dia masuk namanya mustamal. Nah, kalau yang basuhan kedua dan ketiga ini dalam mazhab Syafi'i, lalu kemudian yang itu masuk dalam itu, nah, itu bukan lagi mustamal, jadi boleh. Maka ini suci dan mensucikan. Nah, penjelasannya di sini, hati-hati ini yang saya nggak ngerti, saya itu yang biasa ambil apa namanya itu gayung, ya, gayung baru diceluk masuk begini baru berumur di situ. Itu air yang sangat sedikit tuh, ada sangat sedikit. Nah, kalau percikan itu kemudian sudah ini masuk ke dalam gayung itu tidak boleh dipakai berwudu. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Ya, makanya
cara yang paling bagus itu, kalaupun itu yang diambil, usahakan gayung itu berada agak tinggi. Jadi kalau sudah dipakai, taruh di atas tinggi, baru masak aja. Supaya airnya itu kan tidak mungkin terpercik ke atas. Tapi kalau gayungnya agak di bawah, nanti percikannya bisa masuk ke gayung dan itu tidak boleh dipakai lagi. Boleh dipakai. Ya. Nah, kecuali kalau pada waktu ngambil itu memang niatnya hanya sekedar mencedok itu, maka dia bukan untuk dipakai berwudu. Nah, itu hati-hati. Jadi ini tentang air mustamal, ya. Ya, jadi mustamal itu adalah air yang wa yasirul ma'u mustamalan bimujarradi inpisali anil jasad. Jadi air yang sudah menetes dan terpisah dari tubuh kita ini, yaitu tetesannya itulah namanya menjadi mustamal, ya. Dan ukurannya termasuk sedikit, namanya air sedikit ini adalah air yang tidak sampai 2 kula. 2 kula itu kalau penjelasannya di sini oleh Wahbah Zuhaili itu adalah 270 liter. Kalau di sini 270 liter. Kalau diukur itu tinggi naik 1/4 meter, 1/4 tingginya, lebarnya 1/4. Jadi kalau bikin kolam di kamar mandi itu ya usahakan 300 liter ke atas isinya, volumenya itu, dan tingginya 1,5 meter itu udah lumayan. Jadi itu masuk udah airnya banyak gitu. Tapi kalau kecil hati-hati. Nah, itu namanya mustamal. Dia suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, ya. Itu mustamal. Yang ketiga maun nabat, ya. Maun nabat min zari' aw thamar. Ini air yang tumbuh-tumbuhan. Ya, tadi itu air kelapa. Air yang dari air kelapa itu suci. Ya, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, ya. Ya, termasuk ya semua yang air mawar, air apa itu pohon pisang, ya, yang ada air mungkin dalamnya itu banyak, itu semua air yang bersumber dari situ. Air nira, ya, air nira. Itu suci tapi tidak mensucikan, ya. Air suci tapi tidak mensucikan. Jadi ya, wa hukmul musta'an la yarqul hadas wa la yuzilu al-khabas. Nah, ini cuma tadi ini kalau dalam pandangan Syafi'i, air musta'mal tidak boleh mengangkat hadas dan tidak boleh dipakai juga untuk membersihkan najis, ya, membersihkan najis. Lalu yang berikutnya adalah an-naum as-salis, yaitu al-ma'un najas, yaitu air yang tersentuh najis, ya. Nah, ini yang dihindari. Wa huwa alladzi waqa'a fihi najasatun. Jadi air yang di dalamnya air masuk sedikit ini lalu kemudian masuk najis yang tidak dimaafkan. Ya, ya seperti ada tai yang sedikit masuk itu, maka jadilah lalu air itu tergenang, tidak mengalir, ya, dan ukurannya sedikit, maka itu masuk kategori najis. Ya, macam tadi ini kalau ukurannya kurang dari 2 kula lalu ada najis masuk, maka semua air itu harus dibuang karena itu sudah masuk air najis, ya, najis. Jadi ini yang harus diperhatikan betul tentang air najis ini. Nah, maka salah satu caranya terutama orang di rumah ini yang mencuci itu ikan, daging. Nah, karena air yang di baskom itu jumlahnya sedikit, maka cara yang bagus itu adalah ikannya duluan berada di baskom atau dagingnya baru disiramkan ke air. Nanti kalau sudah berubah itu, karena kalau sudah berubah menjadi warna merah itu sudah bukan lagi air tapi sudah menjadi darah dan itu najis dan itu harus dibuang. Gitu. Jangan airnya dibawa, airnya duluan, lalu kemudian masuk itu tidak pernah bersih, gitu. Karena membuat makin banyak najis. Maka cara pertama itu ada penjelasan sini. Airnya itu yang harus datang duluan, nah, itu caranya itu. Ya, jadi airnya yang mengalir.
Maka pengalaman saya pergi mengaudit rumah RPH, itu rumah potong hewan, itu awal-awal alhamdulillah berkembang sekarang. Dulu hanya 200 per malam, sekarang udah hampir 2000 dalam satu malam. Awal-awalnya itu di call kan habis dipotong itu kan cuma dibuang itu. Jadi panjang begini ini jadi tergenang air itu. Walaupun ada anunya colokannya itu di bawah, jadi hilang. Tapi karena nanti dibuka setelah penuh semua, ini warna merah semuanya. Jadi akhirnya diberikan saran, diberikan masukan supaya usahakan airnya itu. Jadi dan kan dulu karena pabriknya kan dekat sungai, jadi dia ada pabrik itu mau air sungai itu diolah menjadi bersih, jadi mengalir. Nah itu dipancarkan begini, jadi mengalir terus itu bersih. Jadi sekarang udah berubah dan udah sangat bagus. Jadi begitu kita datang tidak lagi kelihatan warna merah. Kalau dulu tuh genangan masuk lagi. Nah, jadi inilah perlunya tentang mengenal air-air yang seperti ini. Ya. Wa amal ma'wal jari, adapun air yang mengalir lalu kemudian payunjusul bizuhri asar najasati, lalu kemudian ada najis yang nampak, ya, nampak bekas-bekas najis yang nampak dalamnya. Wal asaru ta'mun nasau launuha aurihoha, dan bekasnya itu masih ada rasanya, ada ininya tetap, ya. Ya, sama penjelasan tadi ini, kalau jumlahnya ukurannya kecil, lalu kemudian berubah salah satu di antara itu, maka itu tidak boleh dipakai lagi karena sudah berubah salah satu dari ini. Ya, itu. Ya, saya kira ini sekedar tambahan-tambahan atau pengulangan-pengulangan mengenai ya pentingnya kita mengenal air ini supaya kita semakin bisa memanfaatkannya dan terhindar dari hal-hal yang kita bisa menggunakan air yang secara hukum dalam agama tidak layak, bahkan tidak sah, terutama air-air yang mutanajis. Jadi semua hal-hal yang bisa menghindarkan kita, termasuklah tadi itu air yang sedikit, itu dijaga baik-baik supaya tidak masuk terpercik sesuatu. Ya, baik yang mustamal ataupun air yang benda-benda yang dianggap najis, karena itu bisa merusak. Dan yang terakhir secara hikmah tentang air, karena ini hukum fikih. Tapi kalau dalam ilmu hikmah, karena air ini salah satu sumber kekuatan dan kemanfaatan dalam hidup, maka para ulama mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berwudu, selain untuk membersihkan hadas dan najis itu bermohon kepada Allah agar air yang kita dipakai berwudu ini bisa memberi manfaat terhadap diriku, dan diriku bisa memberi manfaat dalam hidup, dalam kehidupan ini sebagaimana manfaatnya air. Itu salah satu hikmahnya itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bermanfaat seperti manfaatnya air dalam kebaikan kita. Saya kira ini kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan, terutama hidayah dan taufik untuk menambah-nambah ya ilmu dan keberkahan kita. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.